Kami dari kelompok 8 dengan sensor suhu dan kelembapan. Izin memperkenalkan diri, saya Jihanto Sabila. Saya Anissa Triatmasia. Saya Feni Erwin Bangun. Saya Muhammad Tawan. Di sini kami akan menampilkan hasil tugas instrumentasi yang dimana ada kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Latar belakang pada sensor DHT11. Sensor suhu dan kelembapan adalah perangkat penting dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian iklim dan pemantauan lingkungan. Suhu diukur untuk menentukan perubahan fisik suatu objek, sedangkan kelembapan penting untuk menjaga kualitas barang seperti di gudang penyimpanan dan ruang server. Sensor seperti LM35 dan DHT11 sering digunakan. LM35 mengubah suhu menjadi sinyal tegangan, sementara DHT11 mengukur kelembapan relatif dan suhu secara bersamaan. Penggunaan mikrokontroler dalam pengukuran ini memungkinkan otomatisasi dan akurasi yang lebih tinggi dalam pemantauan kondisi lingkungan. Adapun komponen utama pada sensor ini yaitu pertama, sensor kapasitif untuk kelembapan. Mengukur kelembapan relatif berdasarkan perubahan kapasitansi bahan. Yang kedua, termistor NTC untuk suhu. Mengukur suhu berdasarkan perubahan resistansi terhadap suhu. Yang ketiga, mikrokontroler internal mengolah data dari sensor dan mengirimkannya dalam format digital. Adapun kelebihan dan kekurangan pada sensor DHT11 ini yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu mudah digunakan, yang kedua, murah dan hemat energi, yang ketiga, output digital atau tidak memerlukan ADC. Kekurangannya yaitu yang pertama, rentan pengukuran dan akurasi terbatas dibandingkan sensor yang lebih mahal seperti DHT22. Yang kedua, memiliki waktu respon relatif lambat hingga 2 detik. Adapun tujuan dari sensor ini yaitu seperti pertama, pengukuran lingkungan, memantau suhu dan kelembapan di berbagai aplikasi termasuk sistem HVAC dan pertanian. Yang kedua, kontrol otomatis, mengintegrasikan dengan sistem otomatisasi untuk mengatur perangkat seperti AC dan humidifier. Yang ketiga, peningkatan kualitas, menjaga kualitas produk dalam industri makanan dan farmasi dengan memantau kondisi lingkungan. Yang keempat, proyek DIY dan IoT digunakan dalam proyek elektronik untuk memberikan data suhu dan kelembapan yang akurat. Adapun manfaat dari sensor DHT11, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan pengukuran suhu dan kelembapan, yaitu yang pertama, pengendalian lingkungan. Ada rumah kaca atau greenhouse mengatur suhu dan kelembapan untuk tanaman agar tumbuh optimal. Yang kedua, ruang penyimpanan, memastikan suhu dan kelembapan stabil untuk mencegah kerusakan barang seperti makanan, obat-obatan, atau dokumen. Manfaat yang kedua, pemantauan kondisi ruangan, yaitu pertama, rumah atau kantor, membantu menjaga kenyamanan dengan memantau suhu dan kelembapan. Yang kedua, laboratorium, mengontrol kondisi lingkungan untuk eksperimen atau penyimpanan sampel sensitif. Manfaat yang ketiga yaitu edukasi dan prototipe. Yang pertama, belajar pemrograman dan elektronika. Sensor ini sering digunakan oleh pelajar dan hobis dalam proyek Arduino atau Raspberry Pi untuk mempelajari cara membaca dan data sensor. Yang kedua, prototipe produk, cocok untuk proyek awal karena mudah digunakan dan murah. Manfaat yang keempat, sistem kesehatan dan keselamatan. Yang pertama, pengendalian kelembapan di rumah. Penting untuk kesehatan karena kelembapan yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan masalah
kesehatan seperti iritasi kulit atau alergi. Yang kedua, peringatan lingkungan dapat digunakan untuk sistem peringatan dini saat suhu atau kelembapan melampaui batas tertentu. Kemudian, manfaat kelima, penghematan energi. Ada otomatis HVAC atau heating, ventilation, air conditioning, membantu mengontrol sistem pemanasan dan pendinginan secara efisien, menghemat energi dan biaya. Kesimpulan dari manfaat ini yaitu, manfaat utama DHT11 adalah sebagai pengukuran sederhana dan terjangkau untuk menciptakan sistem pemantauan suhu dan kelembapan di berbagai aplikasi dari kebutuhan sehari-hari hingga industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik sensor suhu yang menggunakan sensor DHT11. Mulai dari sensor sendiri pin pertama disambungin ke GND atau ground. Yang ketiga ini disambungin ke A3 yaitu untuk mendata. Yang keempat disambungkan 5 volt yang ada di sini Arduino. Lalu ke RTC ini yang pertama ini ke 5 volt, kedua ground, yang ketiga A12, yang ke ini itu ke A11, A13, lalu yang ke ini tuh kaki ke A4. Lanjut ke MMC yang pertama itu di A0, yang oranye ini ke A1, ini 5 volt GND. Beralih ke LCD ini berserta modulnya I2C, pertama GND disambungin ke GND 5 volt, lalu ke A1, A0, lalu di kaki 5 volt ini yang merah ini disambungin ke Arduino, begitupun yang ground. Selanjutnya, pengenalan alat struktural. Ini adalah RTC dan kabel jumper. Kemudian ini adalah Arduino. Selanjutnya ini adalah LCD. Ini adalah RTC. Ini adalah RTC lagi. Ini adalah MMC. Dan ini adalah sensor suhu DHT11.
Berikut adalah data kalibrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data kalibrasi yang telah kelompok kami lakukan. Pada percobaan ini kami melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama percobaan pada suhu dan percobaan kedua yaitu percobaan pada kelembapan. Kami sudah melakukan 3 proses. Proses yang pertama yaitu kalibrasi, proses yang kedua proses validasi, dan proses yang ketiga kegiatan uji kinerja. Kami menggunakan sensor DHT11 dan kalibrator termohidrometer sebagai pembanding dari sensor 11. Pertama, saya akan menjelaskan data kalibrasi suhu dan kalibrasi kelembapan pada Excel berikut ini memiliki 2 bagian, yaitu suhu dan kelembapan sendiri-sendiri. Proses kalibrasi kemarin kami menggunakan hair dryer yang dipanaskan dalam kardus yang dimana tutup rapat dan tidak mengeluarkan angin. Pada hair dryer tersebut kami melakukan pemanasan selama 15 menit. Setelah suhu panas, kami memasukkan sensor DHT11 dan kalibrator termohidrometer ke dalam kardus tersebut sehingga diperoleh data tersebut, yang dimana kami melakukan 3 pengulangan dan menghasilkan 15 data setiap pengulangannya. Dimana pada pengulangan pertama pada suhu sensor DHT11 adalah 39 sampai dengan 30. Lalu pengulangan kedua 33 sampai 31. Pada pengulangan ketiga 40 sampai dengan 32 sehingga ditemukan rata-rata semuanya. Pada kelembapan sensor DHT11 terdapat juga 3 pengulangan, yaitu pada pengulangan pertama 34 sampai 52, pengulangan kedua 46 sampai 58, pada pengulangan ketiga 33 sampai 53. Lalu di sini juga ada pada pengulangan suhu sensor kalibrator termohidrometer kami juga melakukan 3 pengulangan, yaitu pada pengulangan yang pertama 31,6 sampai 31,6, pada pengulangan kedua 31,6 sampai 32,1, pada pengulangan ketiga 32 sampai 32, sehingga ditemukan rata-ratanya seperti berikut. Dan juga pada kelembapan sensor kalibrator termohidrometer terdapat 3 pengulangan, yaitu pada pengulangan pertama 33,9 sampai 32,8, pada pengulangan kedua 38 sampai 33,5, pada pengulangan ketiga 38,7 sampai 33,6, dan terdapat rata-ratanya. Lalu pada grafik ini grafik kalibrasi suhu yang diperoleh hasilnya yaitu R sama dengan 0,8793. Pada grafik yang kami buat menggunakan model matematika linear, yang dimana model linear ini adalah metode matematika yang terdiri dari pertidaksamaan linear sebagai salah satu metode untuk memecahkan berbagai persoalannya adalah proses sintak. Kami menggunakan model matematika ini sebagai sintak yang akan kami gunakan untuk menjalankan komponen. Nilai X dan Y kami masukkan ke dalam sintak untuk uji kinerja. Itu selanjutnya penginputan model matematika, di mana include RTC itu memasukkan liquid crystal, memasukkan library ke liquid crystal. Include RTC memasukkan library ke RTC. Include SPI memasukkan library SPI, dan include STH memasukkan library STH. Selanjutnya itu ada jenis DHT yang digunakan, yaitu jenis DHT 11. Selanjutnya ada chart-list, itu dimana hari-hari dalam seminggu itu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya ada liquid crystal LCD, dan my files menginput semua files dan menginput RTC. Selanjutnya ada program
LCD yang dimana untuk memunculkan pesan nama kelompok dengan delay 1000. Selanjutnya itu ada void loop, float kelembapan, DHT read humidity, yaitu kelembapan, dan float suhu, yaitu read temperature, yaitu suhu. Selanjutnya itu ada pembacaan sensor berhasil, kemungkinan untuk pembacaan sensor. Dan selanjutnya yaitu ada rumus kalibrasi. Rumus kalibrasi yang didapat dari Excel hasil grafik yang grafik itu didapatkan dalam 3 kali pengulangan. Selanjutnya itu ada program RTC untuk memunculkan jam saat ini, menit ini, dan detik ini. Selanjutnya ada program MMC yang menuliskan data ke SD card, itu dimana jadi semua data yang diperoleh itu akan disimpan dan masuk ke dalam SD card. Selanjutnya itu membahas data validasi. Yang pertama menjelaskan validasi suhu terlebih dahulu, yang dimana pada validasi suhu tersebut sama dengan proses kalibrasi. Pada proses validasi ini kami mendapatkan data sebanyak 10 dan kalibrator dengan rata-rata sebagai berikut. Termohigrometer. Dan pada grafik kami memperoleh nilai R sebesar 0,2596. Dan pada kelembapan sama, pada sensor kami mendapatkan 10 data dengan rata-rata, dan pada termohigrometer itu mendapatkan 10 dengan rata-rata. Dan pada grafik kami memperoleh nilai R yaitu sebesar 0,3584 dengan hasil R 0,3584. Berikut adalah program kerja proses kalibrasi. Di sini kami menggunakan include DHT11 yang telah digunakan. Ada include wire H, include liquid crystal untuk memasukkan library kristal pada LCD, include RTC untuk memasukkan library pada RTC, include SPI dan include SD memasukkan library pada MMC. Kemudian ada the file DHT pin 5 yang digunakan. Pada kelompok kami menggunakan tipe DHT11. Kemudian ada chart days of the week adalah hari-hari dalam seminggu, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian ada liquid crystal menggunakan set LCD 16x2. Kemudian ada my file untuk menginput my file kepada monitor.
Kemudian ada RTC DS3231 menginput RTC. Kemudian ada point setup, ada LCD init, LCD backlit, LCD set kursor, LCD print, teknik pertanian, sensor suhu, kelompok 8, nama anggota kelompok akan tampil pada LCD dengan delay 1000. Kemudian ada serial begin. Kami menggunakan 9600 buat komunikasi serial. Kemudian ada serial print in mengunci DHT11. Kemudian ada void loop, yaitu program RTC memunculkan jam, menit, dan detik saat ini. Kemudian ada float humidity untuk pembacaan dan data kelembapan, dan float Celsius dalam pembacaan format dalam Celsius. Di sini juga ada rumus yang digunakan, yaitu perhitungan suhu dan kelembapan. Di sini ada float ke suhu, yaitu sama dengan suhu plus 0,5444 atau 28.033, dan ada float kelembapan, yaitu sama dengan kelembapan plus 133,64 per atau min 2.6444. Kemudian ada LCD set kursor, LCD print, LCD print suhu, LCD print kelembapan dengan delay 1000 atau 1 detik. Kemudian my file SD open itu digunakan untuk penulisan data ke SD card. Terdapat hari saat ini, jam saat ini, menit saat ini, hingga detik saat ini. Selanjutnya proses uji kinerja, di mana proses uji kinerja ini kami melakukan selama 13 jam, di mana 13 jam itu kami bagi menjadi 8 level. Per levelnya kami melakukan 5 jam sekali, di mana 5 jam sekali itu ada 300 menit dan diambil per 5 menit sekali, sehingga menghasilkan data 60 per levelnya. Di sini ada tabel waktu, ada tabel level, ada nilai dari rujukannya, ada nilai sensor, nilai kalibrator, kesalahan atau error, absolut, kecepatan pengukuran, standar deviasi, relatabilitas, stabilitas, dan keakurasian. Uji kinerja kami melakukannya dengan menggunakan lampu yang digantung, terus kami masukkan ke dalam kardus, dimana ada 8 level. Jadi per level itu semakin levelnya naik, semakin lampunya kami turunkan di dalam kardus, sehingga menghasilkan perbedaan suhu pada kardus tersebut. Kesalahan atau error ini kami ambil dari pengurangan nilai kalibrator dengan nilai alat ukur. Absolut kami menggunakan rumus
Ini kecepatan pengukuran kami melihatnya di layar LCD. Standar deviasi kami menggunakan rumus standar deviasi. Dan stabilitas sensor kami hampir sama dengan sensor publik, jadi sehingga sensor kami stabil sampai akhir. Dimana grafik dari tabel uji kinerja diperoleh sebagai berikut. Dan rata dari kecepatan pengukuran diperoleh 0,58725. Rata dari keakurasian diperoleh 99,44409863. Dan ketidakakurasian, rata dari ketidakakurasian diperoleh 0,750745671. Dan rata dari ketidakakurasian atau E diperoleh 0,0640595. Dan respon alat ukur ratanya 2,10375. Sekian yang saya bisa jelaskan dari proses uji kinerja pada sensor suhu dan kelembapan.